Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Ada sahur semalam? Ada. Bapak-bapak sehat semuanya? Bapak-bapak yang kanan sehat juga semua? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ada niat semalam? Ada? Ada. Bapak-bapak ada niat juga semalam? Ada ya? Ibu-ibu semua ada niat semalam? Ya, karena Nabi dalam hadis mengatakan, man lam yalid shauma ramadhana fil lail lam yasih shaumuhu. Barang siapa yang tidak menetapkan niat di waktu malam puasa Ramadan, maka dia puasa di siang harinya tidak sah. Ya, jadi penting niat di sini, karena niat di sini menentukan sah tidak sahnya puasa seseorang. Jadi kalau kita semalam begadang sampai jam 1, habis itu tertidur, ya bangunnya jam setengah 6. Ini jam setengah 6. Ya. Jam 6 lewat lagi. Orang udah selesai wirid, tapi masih ada subuh. Bangun dia, alarmnya kurang keras. Jadi dia terjaga, belum sahur dan belum sholat subuh. Dan dia waktu maghrib, dari maghrib sampai isya, sampai dia tidur jam 12, dia tidak nih bangun kesiangan, tapi masih sah sholat subuh. Kira-kira apa yang dia lakukan? Apa puasa atau tidak puasa? Gimana ibu-ibu? Karena dia tidak niat semalam. Apa puasa atau tidak puasa? Tidak puasa, berdosa. Wajib dia puasa. Wajib dia puasa. Tapi kan tidak sah Tengku. Kan Tengku bilang niat wajib di waktu kapan malam itu? Akhir malam. Waktu azan subuh. Habis dah. Kalau sudah azan berkumandang subuh, waktu subuh, berarti waktu sudah tidak boleh lagi makan minum. Berarti tidak berlaku lagi nih niat. Kalau tidak niat berarti tidak sah puasa. Kalau puasa bagaimana hukumnya? Puasa sah tidak? Puasanya wajib sebagai hukuman, tapi tidak dianggap sah puasanya, sehingga wajib diqadha di luar Ramadan. Maka dari maghrib sampai subuh itu waktunya hampir 12 jam. Kalau bisa selesai buka puasa langsung niat. Lupa jumpa tanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki aftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan baru niat nawaitu shauma ghadin. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lalai tenget. Akhirnya tuh. Lalai tenget tuh. Jadi bagaimana hukumnya? Ibu tetap wajib puasa, tapi puasanya tidak dikira di luar Ramadan, wajib diqadha. Nah, ini mazhab siapa? Mazhabnya siapa? Mazhabnya siapa ibu? Mazhab Muhammadiyah apa mazhab Perti? Nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Perti di sini. Ya, ya, yang ada di sini adalah mazhab Imam Syafi'i. Kebetulan yang ramai ikut Syafi'i adalah orang Perti. Yang ikut Hanafi, yang ikut Maliki, yang ikut Hambali, kadang-kadang dari kalangan Muhammadiyah ngambilnya ke situ. Kalau Perti ngambilnya satu, yaitu Syafi'i. Nah, ini pendapat Syafi'i. Kalau ada pendapat yang mengatakan, Tengku, kalau kita puasa di awal Ramadan, ini udah berapa Ramadan? 4 apa 5? 5 ya. Ya, berarti nanti malam tarawih yang ke-6. Berarti Tengku pimpinan tarawih lain lagi ya. Ya, 5 kali sehari ganti-ganti imam biasanya ya. Kalau dalam mazhab yang lain, di awal Ramadan niatnya satu malam itu untuk semua malam Ramadan. Sah tidak? Sah menurut mazhab yang lain. Tapi ikut dalam hati saya taklid kepada Imam Malik. Siapa yang berkata itu? Imam Malik. Jadi Imam Malik berpendapat begini. Barang siapa yang berniat di awal Ramadan untuk semua malam-malam Ramadan, andai kata malam selanjutnya dia lupa berniat di waktu malam, sah. Cukup dengan niat di malam pertama. Jadi kalau andai kata bapak-bapak
niat dari awal malam Ramadan, aku niat puasa pada hari esok, dan semua hari-hari di bulan Ramadan menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, maka sah. Kalau dia lupa niat di waktu jadi bagaimana Tengku? Ya, pada saat itu ketika kita meniatkan berarti ikut Imam Malik untuk menjaga, andai kata kita lupa tanpa sengaja di waktu suatu hari kita tidak sempat niat, maka kita dianggap sah berdasarkan pendapat Imam Ya, itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Kalau Hanafi bagaimana Tengku? Kalau Hanafi ada lagi pendapatnya. Kalau Hanafi, ibu dan bapak lupa niat di waktu malam dan tidak niat mengikut Imam Malik dari awal malam untuk seluruh malam, untuk seluruh hari-hari dalam bulan Ramadan dia puasa. Aku niat puasa pada hari esok dan semua hari-hari Ramadan. Menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nyampihanan. Kemudian niat di waktu malam, per malam. Kalau Syafi'i per malam, tiap-tiap malam harus niat. Kalau Syafi'i, kalau Maliki cukup malam pertama semuanya digabung. Kalau Hanafi bagaimana Hanafi? Kalau lupa dari malam sampai semuanya tidak diniatkan. Kalau lupa pada waktu malam juga tidak diniatkan, per malam juga tidak sempat diniatkan, maka kalau menurut pendapat Hanafi, andai kata lupa, maka di waktu pagi dan siang hari sah dia juga berniat. Apa pendapat Hanafi? Sah juga dia berniat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lupa di waktu malam bagaimana? Niat kita pasang tidak di waktu siang? Sah. Tapi harus di dalam hati mengikut kepada Imam Abu Hanifah dalam perkara satu ini, yaitu dalam perkara lupa niat di waktu Jadi kita ikut, harus dalam hati kita katakan aku taklid kepada Imam Abu Hanifah dalam perkara niat sah di waktu siang Kalau puasa sunnah boleh kita niat di waktu pagi dan siang. Tapi kalau puasa Ramadan, Syafi'i tegas. Tegas tidak sah, tapi tetap wajib sebagai hukuman. Meskipun wajib diqadha di luar Ramadan. Kalau Hanafi diberikan solusi. Maka kalau Hanafi pendapatnya diberikan kesempatan, silahkan puasa tetap dengan niat di waktu siang hari, andai lupa di waktu malam Jadi bagaimana Tengku? Saya kan Syafi'i atau saya kan Maliki. Boleh enggak saya ikut Hanafi? Kan Maliki, Syafi'i bilang wajib puasa juga. Tapi kalau saya puasa tidak sah juga, wajib qadha juga. Bagaimana supaya puasa saya ini sah? Maka ikut kepada Hanafi. Maka dalam hati sebutkan, andai kata ada yang lupa siang ini, niat terus dalam hati, aku niat ikut Imam Abu Hanifah. Sengaja aku puasa pada hari ini, bukan pada hari esok. Sengaja aku niat puasa pada hari ini, menyampaikan fardu Ramadan ini tahun hanya karena Allah Ta'ala. Jadi pendapat yang berbeda di antara imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak disebutkan karena Hambali mungkin sama dengan salah satu tiga di sini. Tapi tiga ini beda. Baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, tiga-tiganya ini beda. Hambali yang tidak. Hambali ada ikut pada salah satu, maka tidak disebutkan pendapatnya. Maka bagi kita ada jalan keluar kalau seandainya dengan mazhab Syafi'i tidak bisa dipraktekkan, ada jalan keluarnya ini. Tapi jangan menjadikan ini sebagai jalan untuk meringan-ringankan perkara niat. Alah, anakku untuk singo-bungo mentong niat. Ya, apa-apa niat bagaimana? Besok kita ikut Hanafi saja. Itu tidak boleh ibu-ibu. Hanya dibolehkan kalau seandainya tidak disengaja agar ibadah kita tetap sah mengikut kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Alhamdulillahirabbil. Jadi selalu Islam ini menjadi solusi ibu. Islam menjadi jalan keluar. Dalam Islam memberikan solusi dalam berbagai macam praktik-praktik ibadah yang kadang-kadang mentok. Tidak ada jalan keluar untuk kita keluar dari jalan itu dengan berdasarkan pendapat imam kita.
Tapi ada pendapat-pendapat yang kuat yang di luar mazhab itu bisa dipraktekkan di saat kondisi tidak memungkinkan kita untuk mengamalkan pendapat imam kita. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke penghulu alam Nabi kita tercinta Muhammad putra Abdullah serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemarin kejadian di Masjid Jami Kampung Rawa masuk maling, betul tidak? Malingnya orang mana? Orang Kampung Rawa enggak? Jangan-jangan saudara kita itu enggak dikasih zakat. Jangan-jangan zakat itu diberikan hanya kepada orang-orang kaya atau nepotisme. Tapi sih enggak tuduh ini, enggak main-main tuduh. Kemungkinan kalau enggak ngapain dia mencuri. Di bulan Ramadan kalau ada orang Aceh, kalau ada orang Aceh mencuri pasti terdesak tuh. Ya, kecuali bukan orang Aceh. Kalau bukan orang Aceh orang masuk, nah itu saya wallahu a'lam. Tapi kalau ada orang Aceh di bulan Ramadan dia mencuri, ajaib. Ajaib itu mah. Itu tanda-tandanya berarti betul-betul mekarat takji. Kan anak yang megang kadang. Oh. Dia mekarat mah. Tengok perlepeng 1 juta, kadang inong tengok mengandung. Ma yang model laginya anak tajuk zakatnya ke nyandi. Icok peng-peng masjidnya. Ini masih dalam rangka husnuzon. Masih dalam rangka kita berbaik sangka. Maka kalau seandainya kita ada zakat-zakat dari orang-orang yang kaya, wajiblah diberikan kepada orang-orang di sekitar lingkungan kita itu agar mereka tidak melakukan pencurian. Tapi kalau seandainya ada kejadian PNS dulu mencuri, wah itu kacau itu. Kalau ada masih pakai baju pegawai kemudian mencuri, tertangkap sama CCTV, kelihatan ternyata dia PNS. Nah itu memang setan siang hari itu. Nah padahal Nabi udah sampaikan dalam hadis, idza kana awwalul lailatin min syahri ramadhana suffidatis syayatinu wa maradatul jinni. Kalau udah masuk awal bulan Ramadan, semua setan-setan dan jin-jin itu, jin-jin kafir itu, semuanya masuk dalam kelompok setan, dibelenggu oleh Allah Ta'ala, dipenjara oleh Allah Ta'ala. Makanya kuntilanak, pocong, gondoruo, tuyul, dan berbagai macam jenis-jenis setan-setan di kampung-kampung kita ini, semuanya masuk bui sekarang, masuk penjara semua. Jadi yang berkeliaran saat ini melakukan maksiat apa ini? Ini bukan setan-setan, makhluk-makhluk halus. Maka yang jadi setan nampak di kasat mata itu yang tertangkap CCTV. Nah, jadi setan-setan yang bergerilya sekarang gentayangan di kampung itu setan-setan kasar semua sekarang. Jadi yang jadi setan kasar sekarang bukan setan. Jadi kata kuntilanak jangan tuduh saya. Kata hantu pocong jangan tuduh saya. Kata setan, jin, kafir, iblis, jangan tuduh saya lagi. Saya udah diborgol. Saya udah ditangkap sama malaikat demi kehormatan bulan Ramadan sejak awal hingga sampai akhir. Saya nggak dikasih izin godain manusia. Kalau ada manusia yang melakukan kejahatan, ada manusia yang melakukan maksiat, maka itu salahnya manusia. Jangan tuduh-tuduh kami lagi. Jangan jadikan setan iblis itu sebagai kambing. Jadi kambing hitam. Jadi manusialah yang setannya hari ini. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ada orang melakukan dosa, ada melakukan maksiat, maka itu adalah berdasarkan dorongan hawa nafsunya, bukan berdasarkan dorongan syaitan, tetapi berdasarkan hawa nafsu manusia yang tidak mampu dikendalikan. Enggak ada setan lagi hembus untuk supaya melakukan maksiat. Karena tadi udah diborgol itu mungkin satu pemahaman demikian. Wa futiha abwabul jannah wa lam yughlaq babun minha. Dan pintu surga semuanya dibuka tanpa satupun pintu surga itu dikunci oleh Allah Ta'ala. Makanya aroma Ramadan itu harum dia. Aroma wangi Ramadan itu beda dengan bulan-bulan lain ibu-ibu. Orang semuanya datang ke masjid, orang banyak yang tadarus, orang banyak yang berbuat ibadah, sehingga naumus shaimi ibadah. Tidur doang aja orang yang puasa itu ibadah. Mau nyelengin tiga-tiga mentang.
Ai kaji kan? Mana anak-anak baca Al-Quran. Tengah nonton kaji ibadah. Cuma maknanya bukan pula tidur habis sahur, bangun masuk pegahnya kan hadis. Naumus shaim ibadah, tidur orang yang puasa itu ibadah. Punya lagi tak ju. Le tanya solat subuh ju. Tak baca bodoh. Baca azan zuhur, solat bolehnya lo. Baca asar bodoh lo. Le asar lo tu, baca maghrib bodoh. Nyo lagi nyampe. Ya nak putui ceritanya. Hadisnya kon bak tempat ji maknai. Orang tidur itu ibadah kalau ibu setelah melakukan kewajiban-kewajiban. Bukan kewajiban kepada Allah saja, tapi juga kewajiban sesama manusia. Sesama manusia ada interaksi, ada muamalah. Ya, ada melakukan transaksi-transaksi di dunia ini dalam masa ketika di siang hari dalam keadaan berpuasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi juga menyampaikan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? An Abdur Rauf bukan an Abdur Rauf, tetapi an Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya, dia meriwayatkan hadis. Kata Nabi berkata, "Inna rabbakum yaqul." Sesungguhnya Tuhan kalian, dia berkata. Apa kata Tuhan kalian? Allah berfirman, "Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang aku wajibkan kalian puasa di dalamnya." Dan kata Nabi, Tuhan mewajibkan kita puasa Ramadan, tapi aku mensunnahkan, yaitu qiyam lail, berdiri tegak di waktu malam untuk sujud rukuk iktidal, dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadarus. Anak-anak remaja kita sering kalau jam 12 malam saya keliling nih kampung, saya perhatikan, alhamdulillah tengah masih ada tadarus. Kemudian gadang juga, Palak Hilir juga, Padang Hilir kan? Kemudian Ulelu masih juga tadarus anak-anak remaja kita. Alhamdulillah, berarti hidup malam. Jadi apa yang disampaikan Nabi, man shoma ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa di siang hari dan kemudian di waktu malam hari dia isi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan mengharapkan semata keridhaan Allah Ta'ala, maka kata Nabi, kharajat min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Keluar nanti dari Ramadan dia dalam keadaan bersih seperti baru lahir. Manyong-tanyo kan 26 tahun, 40, 55 nya kan dosa, udah banyak dosa, udah banyak berbuat kesalahan kepada Allah Ta'ala. Maka momentum Ramadan ini untuk cuci dosa. Baje. Ya, baje kotor tanya. Maka bulan Ramadan dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kita mencuci pakaian yang kotor. Dosa yang ada melekat pada tubuh kita ini dengan Ramadan nanti maka akan dibersihkan. Cuma kata Nabi, sehingga Nabi pernah naik mimbar 3 kali. Nabi berucap baru naik mimbar, belum sapa apa-apa, belum assalamualaikum, belum alhamdulillah, belum. Baru naik mimbar, tiba-tiba Nabi mengucapkan kata-kata amin, 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 dan selesai turun. Kemudian ditanya sahabat, Nabi kenapa naik mimbar langsung bicara sebut amin 3 kali? Biasanya ada assalamualaikum, ini enggak. Nabi bilang, atani Jibril. Tadi datang barusan Jibril. Yang nampak Jibril cuma diizinkan Allah melihatnya waktu itu hanya Nabi Muhammad. Kadang-kadang Jibril ini dia diizinkan memperlihatkan dirinya di hadapan sahabat, kadang-kadang tidak. Jadi saat itu tidak diperlihatkan. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, kul amin. Wahai Muhammad, katakan amin apa yang aku doakan. Jadi ini doanya Jibril, yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad. Kira-kira kalau doa yang mendoakan itu panglimanya malaikat, yaitu Jibril, sedangkan
yang mengaminkan, memohon dikabulkan adalah Nabi Muhammad, kira-kira doa itu mustajab apa tidak? Mustajab doanya, nggak mungkin ditolak, pasti makbul. Yang pertama kata Nabi, man adraka ramadhana, barang siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan. Almarhumah, ada dua tetangga kita di sini. Yang satu di Kampung Tengah, Nur Hayani ya, abang Pak Kecik Safarudin ya, dengan Bang Bakhtiar, nggak ketemu sama Ramadan. Masuk nggak beliau Ramadan? Dapat nggak beliau Ramadan? Ibu Nur Hayani itu dapat nggak satu Ramadan? Dapat nggak? Nggak dapat kan? Malam Ramadan tapi nggak dapat puasanya kan? Nah, beliau nggak ketemu tuh. Bang Bakhtiar tuh nggak ketemu juga. Yang di Kampung Gadah nggak ketemu juga. Kita masih kasih sama Allah. Kita ini masih dikasih kesempatan sama Allah. Artinya masih ketemu sama Allah, masih ketemu dengan Ramadan. Cuma kata Nabi, kata Jibril kepada Nabi, barang siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu fihi, tapi dia tidak diampunkan ketika keluar Ramadan, dosanya tidak diampunkan sama Allah Ta'ala. Famata, kemudian meninggal habis Ramadan, dakhalan nar, masuk neraka dia. Apa cerita itu? Jadi dapat puasa Ramadan tapi tidak puasa, atau puasa tapi mulutnya ghibah, mulutnya banyak membongkar aib-aib orang, menghasut, menceritakan, membongkar kekurangan-kekurangan orang. Itu kan seperti api membakar kayu kering, hangus, maka batal pahala kalau kita pun puasa tapi kemudian mulut kita tidak kita rem. Sehingga kata Nabi, sumtu shaimi ibadah, wa sukutuhu tasbih. Diamnya orang yang puasa itu tasbih. Jadi kita tidak perlu subhanallah, 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 subhanallah. Tak sengak bentuknya kayak kira tasbihnya. Tanya tahana tamaridnya, dikira junya tasbih. Jadi kan cukup lupa tanya. Jadi kalau ada orang kemudian di bulan Ramadan mulutnya banyak nyinyir, letak pegah bayang kongkon Mbak Gob. Berarti orang seperti ini berpuasa tetapi pahala nggak dapat. Maka ketika keluar Ramadan nggak diampunkan dosanya oleh Allah. Kira-kira rugi tidak? Rugi. Karena momentum ini nggak semua orang dapat dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang orang meninggal dunia di dalam bulan, kadang-kadang orang nggak ketemu Ramadan, nggak sempat dia masuk dalam Ramadan. Kemudian kata Nabi, in jaa ahdikumul jahil, kalau datang kepada kalian orang jahil, kemudian dikata-katain kita, dimarah-marahin kita, falyakul inni shaim, kata Nabi, solusinya jangan bertengkar. Kata Nabi, solusinya jangan bertengkar. Kalau kira-kira bisa dihindari, hindari, kata Nabi. Falyakul, katakan kepada orang jahil, orang pa'a tuh, ini shaim. Ampun, tengah puasa, ya. Itu jawaban kita orang puasa. Itu jawaban orang puasa. Hanya balasnya. Tidak disambut pancingan orang jahil yang mencaci maki kita tersebut. Tunggu puasa be pegah apa lagi nya. Lon tunggu puasa. Nyokap perle mari model lagi itu tinggal puasa. Be jino nyo puasanya bulan suci. Jadi orang yang puasa itu diajarkan Nabi menjaga adab dalam bulan Ramadan. Anggap saja kalau orang itu datang mencaci maki kita, sama dia saudara kita juga, sama dia sedang puasa, anggap aja jipa'ah. Anggap saja dia tengah memang tidak ada ilmu. Maka kata Nabi, falyakul inni shaim. Katakan ke dia, saya puasa. Artinya apa? Kalau dia sedang puasa, lebih baik tidak membalas, lebih baik diam. Makanya diamnya itu bernilai tasbih. Orang itu kalau seandainya dia berbicara menambah dosa, maka diamnya emas. Kalau diamnya itu kalau diamnya justru membuat dosa, maka bicaranya itu lebih baik daripada diam. Ada kita melihat orang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, kita diam selaku orang yang punya ilmu, tidak kita nasihatkan, maka bukan diam itu emas, bukan diam itu ibadah. Justru diamnya orang itu disebut sebagai setan bisu, kata Nabi. Setan bisu.
Ada nampak maksiat, kita mampu menegur, kita mampu menasihatkan, tapi kita tidak menegurnya. Maka orang yang diam di saat itu dalam Islam bukan diam yang disebut diam emas atau diam itu tasbih, bukan. Tapi justru itu disebut wa'angku adalah setan. Setan apa? Setan bisu kata, setan akhras kata Nabi. Nah, keutamaan yang lain kata Nabi dalam bulan suci Ramadan. Wa amaluhu mudha'afun. Amal-amal yang dia lakukan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dunia ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kalau ibu biasanya sedekah 100.000 atau 50.000, ibu sedekah 50.000 dibalas 500.000, dilipat gandakan menjadi 5 juta sama Allah Ta'ala. Kalau ibu sedekah 1.000 dilipat gandakan biasanya menjadi 100.000, dalam Ramadan dilipat gandakan 1.000 sama seperti 1 juta dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi balasan kelipatannya berbeda, berlipat ganda lebih banyak balasan pahalanya dibandingkan dalam bulan suci Ramadan. Makanya kalau ibu pergi umrah, ibu pergi haji, ibu pergi umrah di bulan Ramadan, itu ketika kita keluar dari hotel, orang sudah berlomba-lomba membagikan sedekah. Berlomba-lomba membagikan sedekah khususnya dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan dalam bulan Ramadan kelipatan pahala yang lebih banyak dibandingkan pahala yang diberikan dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan di luar bulan suci Ramadan. Jadi keistimewaan, salah satu dalam keistimewaan bulan suci Ramadan, balasan pahala yang Allah berikan kepada kita ini lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Maka rugi kalau kita tidak bersedekah di dalam bulan Ramadan. Rugi Bapak Ibu lihat orang sedekah, kita nggak tertarik bersedekah. Kenapa? Balasannya lebih banyak. Apakah sedekah itu harus keluar uang? Tidak mesti keluar uang banyak. Cukup uang yang sedikit pun kalau kita punya kemampuan dengan ikhlas akan bernilai besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau ingin bersedekah, inilah momentumnya ibu-ibu. Jadi inilah momentum. Maka bapak-bapak jangan pelit sama ibu-ibu. Sedekah yang paling utama adalah sedekah suami kepada istri dan keluarga. Kalau biasanya infak harian untuk istri di rumah itu biasanya setiap hari kita kasih uang 100.000. Ini untuk belanja ikan, belanja sayur, ya, beli soklin, beli sabun, beli odol, beli perlengkapan rumah tangga biasa 100.000. Lebihkan dikit, tambahin jadi 150.000. Jadi apa? Ada nilai lebih di situ, dilipat gandakan pun lebih banyak. Kalau kita sedekah 100.000 saja bernilai pahala lebih. Bagaimana kalau 150.000 kita kasihkan kepada istri kita, gitu. Nah, itu sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga sendiri. Nah, yang kedua, sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada saudara kandung dekat kita. Kadang-kadang kita sedekah kepada orang lain. Kita saudara kandung kita pun susah, nggak kita sedekahin. Tapi kan sedekah saudara kandung pun jauh. Yang nampak di depan kita tetangga. Tapi saudara kandung kita miskin kehidupannya. Bagaimana kita sedekah ke sini sering, tetangga sering, tapi saudara kandung nggak kita perhatiin. Lebih utama kita perhatiin saudara kandung daripada tetangga, ibu-ibu. Nah, sesudah kita perhatiin saudara kandung kita, kalau ada yang kurang mampu kita udah bantu, ada kelebihan, baru tetangga dekat. Tetangga-tetangga di sekitar kita. Karena kenapa? Yang membantu di saat kita sulit dan menderita. Saat kita sakit jantung yang bantu saudara jauh nggak? Enggak, saudara jauh-jauh dia pergi ke sini. Tetangga yang paling dekat nih yang bantuin kita. Kita sedang sakit jantung, siapa lagi yang bantu kita? Kalau bukan tetangga. Rumah kita kebakaran, kayak kejadian barusan di Blampiri kebakaran. Yang bantu siapa? Orang jauh pada nonton saja. Orang yang jauh cuma datang nonton, bikin rekaman, di foto. Tapi orang dekat takut dia rumahnya kebakar. Karena dia dekat dengan tetangga yang rumahnya terbakar. Kalau bukan dia siapa lagi yang bantu? Karena kalau dia tidak bantu rumahnya juga kebakar. Jadi tetangga itu mau tidak mau juga dia harus bantu. Maka kalau dalam kehidupan dalam bulan Ramadan ini, orang yang paling perlu untuk kita bantu adalah tetangga paling dekat dengan kita, kanan kiri muka belakang. Ya, itu kanan kiri muka belakang.
Jadi untuk sedekah, bagaimana sedekah yang paling afdal? Sedekah tetangga itu. Selepas sedekah kepada keluarga, sedekah saudara kandung, sedekah kepada tetangga paling dekat, baru sedekah kepada kawan-kawan kita yang agak jauh. Kawan-kawan kita yang agak jauh dari rumah kita. Kalau ada rezeki lebih, nampak kawan kita agak susah, terlilit hutang, bantu dia. Ini momentum kita berada dalam bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Allah janjikan balasannya lebih banyak. Jadi kalau seandainya ibu-ibu punya uang lebih misalkan dalam bulan Ramadan, saya ada uang 10.000 nih, insya Allah saya siapkan ada lebih uang. Dalam setiap hari itu saya sisihkan 10.000. 10.000 ini saya incar siapa-siapa, saya sedekah. Keliling pokoknya cari orang. Nah, satu orang 2.000. Kemampuan saya 10.000, jadi dibagi 2.000. Kalau kemampuannya 50.000, bagi lagi lebih. Satu orang 10.000. Nah, kalau kemampuan 100.000, bagi lagi lebih nanti. Satu orang 20.000. Dibagi. Ini momentum kita dalam bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk berlomba-lomba untuk memberikan sedekah. Karena pahala dia dalam bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan lebih banyak pahalanya dibandingkan di luar Ramadan. Yang terakhir kata Nabi, ibu, bapak kalau minta apa saja kepada Allah saat ini dikabulkan sama Allah. Kenapa? Karena keutamaan Ramadan. Jadi kalau kita dalam bulan Ramadan kita berdoa, nggak yakin dalam berdoa, rugi. Karena kesempatan ini memang pintu langit nggak ada satupun yang dikunci oleh Allah Ta'ala. Neraka semuanya dikunci sama Allah. Jadi doa-doa itu terangkat ke langit, dikabulkan sama Allah, nggak satupun ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka kalau ibu ingin banyak minta sama Allah, mintalah sebanyak-banyaknya dalam bulan suci Ramadan apa yang menjadi keinginan dan hajat daripada bapak dan ibu. Ini kesempatan kita dalam bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kalau seandainya bapak dan ibu minta maaf kepada Allah Ta'ala, pasti diampunkan. Tidak ada satupun dosa yang ditolak dalam bulan suci Ramadan bila hamba-hamba tersebut memohon maaf kepada Allah. Jadi ini keutamaan-keutamaannya. Nah, bicara kembali lagi kepada Nabi, naik di atas, kemudian kata Nabi, Jibril itu datang kemudian berkata, "Ya Muhammad, aminkan apa yang aku bacakan." Maka bacalah doa malaikat Jibril. Barang siapa yang didatangi bulan Ramadan sempat diberikan umur oleh Allah dan kesehatan untuk berpuasa, menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan, tapi keluar Ramadan tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, di luar Ramadan dia meninggal dunia, maka matinya itu masuk neraka, jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Artinya begini logikanya, kalau dalam bulan Ramadan nggak diampunkan sama Allah Ta'ala, apa bisa diampunkan di luar Ramadan? Artinya bisa juga, tapi kesempatan paling besar diampunkan dalam Ramadan saja tidak dipergunakan, apalagi di luar Ramadan. Itu logikanya, analognya seperti itu. Jadi kalau kita betul ingin mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, inilah Ramadan. Inilah kesempatan dikasih oleh Allah Ta'ala. Ibu masih dikasih kesempatan, bapak masih dikasih kesempatan. Minta maaf sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Insya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah. Yang kedua, kata malaikat Jibril, siapa yang masih ada di rumahnya orang-orang tua, yang masih punya ayah dan ibu, kalau saya udah selesai, udah nggak punya orang tua, dah aman, dah merdeka, dah. Tapi bapak-bapak nih, ibu-ibu yang masih punya ayah dan ibu yang udah tua renta, tidak mampu mencari nafkah, udah layu ibaratnya, nggak bisa jalan, terus orang tuanya itu tidak dikhidmah, tidak dilayani, kemudian dia meninggal dunia, orang tua tersebut tanpa sedikit pun dia pedulikan untuk dia berbuat baik pada orang tua tersebut. Maka kalau anak ini meninggal dunia, tidak sempat berbuat baik pada orang tuanya, mati masuk neraka, kata malaikat Jibril. Amin, kata malaikat, kata Nabi, mati dia masuk neraka, jauh dari rahmat Allah. Katakan amin Muhammad. Nabi Muhammad bilang amin. Kan celaka nih anak durhaka nih. Ada masih orang tua nggak sempat buat baik, sempat meninggal, malah didoain orang tuanya. Orang tuanya puhe lu nonton, bagah mati aja. Yang durhaka, yang dicapnya pasti durhaka. Yang ketiga, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad terdengar di kupingnya tapi tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian mati dia selesai itu,
maka matinya masuk neraka, kata malaikat Jibril. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi mengatakan amin. Membahaya kan? Ramadan, orang tua, salawat kepada Nah, ini 3 perkara yang saling beriringan. Maka 3 hal ini kalau diperhatikan, insya Allah kita selamat ibu-ibu. Punya kesempatan Ramadan, kita ibadah Ramadan. Punya kesempatan berbuat baik pada orang tua, semampu kita untuk kita khidmah melayani orang tua. Kalau dengar Nabi Muhammad disebut namanya, enggak bosan dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan kita sudah malam yang kelima ya. Itu berarti nanti malam tarawih malam yang ke-6. Artinya kita sudah masuk setengah daripada 10 malam pertama. Ya, dikatakan dalam hadis Nabi mengatakan, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ithukum minan nar. 10 malam pertama Ramadan, kata Nabi, itu adalah malam dicurahkannya rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beribadah puasa di awal 10 awal Ramadan. Maka orang-orang di awal Ramadan, 10 awal Ramadan itu nampak baik semuanya. Nampak baik semuanya kan? Nampak baik semuanya. Kenapa? Ya karena mereka ibadah dalam Ramadan itu, di 10 Ramadan pertama itu memang Allah curahkan tuh rahmatnya. Nah, maka 10 Ramadan pertama itu nampak semua bahagia, happy semuanya. Sedikit sekali orang yang bertengkar di bulan Ramadan, di awal 10 Ramadan. Kalau ada pun bertengkar tipis-tipis dia. Dah. Konsisten dia masuk pada malam 10 malam yang kedua. Tetap dia usaha bermujahadah, berjuang keras untuk mempertahankan ibadah puasanya. Tarawihnya tetap dia pertahankan. Tadarusnya bacaan Al-Qur'an tetap dia pertahankan. Puasanya di siang hari betul-betul dia tetap pertahankan. Maka dia mendapatkan yang kedua dalam 10 malam yang kedua, berarti masuk 20 malam 20 Ramadan, maka dia mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, ampunan dari Allah. Semua dosanya mulai dihapus semua dosanya oleh Allah Ta'ala. Tinggal 10 malam terakhir, kalau tetap dia jaga musola, bukan jaga warung kopi. Nyo kadang-kadang tanya, nyo katrok basi puluh akhirnya makin maju you. Nampak ada kemajuan saf paling maju paling depan cuma saya, paling belakang ada lagi saf dah. Itulah yang dibilang kalau sistem sepak bola final. Berarti ada pertama sistem pertama penyisihan, masuk semifinal. Nanti yang akan nampak menang itu nampaknya di final tuh. Itu nampak tuh. Nanti siapa yang jaga warung kopi dan siapa yang jaga musola nampak di 10 malam terakhir. Memang sudah begitu. Memang begitulah. Jadi terseleksi sama Allah Ta'ala. Orang yang betul akan selamat dari neraka, itulah yang istiqomah di 10 malam terakhir. Tapi istiqomah 10 malam terakhir bukan 10 malam terakhir aja. Malam pertama 10 malam pertama enggak nampak. 10 malam kedua tidak nampak juga. Giliran 10 malam terakhir baru nampak batang hidungnya. Bukan begitu maksudnya. Kata Nabi yang penting di final. Bukan. Dijaga dari semifinal baru semifinal. Dijaga dari babak penyisihan, semifinal baru final. Enggak akan bisa masuk final kalau enggak masuk seleksi. Harus lewat dulu yang pertama, tahapan pertama. Apa tahapan pertama? 10 malam pertama. Babak penyisihan. Ini masuk tiba-tiba mau ikut final. Mau ikut final. Babak penyisihan enggak masuk. Kan kita Indonesia enggak pernah masuk final kan? Bagaimana kita masuk final? Penyisihan kita enggak pernah masuk. Selalu kalah di luar penyisihan. Jadi itu harus konsisten dari 10 malam pertama, 10 malam kedua sampailah masuk pada 10 malam terakhir. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah kemudian yang terakhir, nampaknya udah mulai terang. Yang udah mulai terang, gak lama lagi buka puasa, tenang. Udah mulai terang, udah mau buka puasa. Ya Nabi menyampaikan ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Nah sebelumnya satu lagi kata Nabi, wa dakhalu fa min suhib atyabu indallah.
bau mulut orang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak kasturinya surga. Nggak ada minyak yang lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada dalam surga tersebut, kata Nabi. Tapi kalah dengan bau mulutnya orang yang puasa. Meskipun orang puasa itu bau, dia tidur kemudian nggak gosok gigi, baunya bau naga. Tapi oleh malaikat, orang-orang makhluk halus, bagi Allah mereka mencium aroma mulutnya orang puasa itu. Nggak seperti kita yang nampak secara kasat mata bau mulutnya orang puasa kalau bangun tidur nggak gosok gigi bau. Tapi bagi malaikat wanginya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya ini gambaran orang ibu-ibu ya. Orang kalau sholat dia bawa dosa. Kita nih datang nih tadi sholat subuh bawa dosa kita ke sini ibu-ibu. Cuma nggak nampak. Ibu nggak lihat nih bapak-bapak ini mana yang paling banyak dosanya, ibu nggak nampak. Di antara kita ini rame yang punya dosa. Yang nampak malaikat. Makanya kata Nabi, ketika seorang hamba dia datang kepada Allah, mulai sejak dia takbiratul ihram, dia angkat tangannya menyerah. Ini kan dua tangan. Kalau ada sedang perang nih, kalah kita, nggak kita angkat tangan, ditembak. Ya ibu ya. Tapi kalau kita angkat tangan, kalau dia punya rasa sayang, oh ini orang yang menyerah. Jadi kita angkat dua tangan, menyerah sama Allah Ta'ala. Hati ya Allah, semua saya tunduk ya Allah padamu ya Allah. Ketika dia angkat dengan sebutan Allahu Akbar, gak ada lagi. Dunia gak ada. Gak terbayang lagi perkara pekerjaan, hutang piutang, masalah duniawi, nafsu duniawi, gak ada terbayang. Semua kebesaran hanya milik Allah Ta'ala. Maka dia mohon dengan serendah-rendahnya dalam rukunya, sujudnya, dan berbagai macam bacaan-bacaan. Kan semuanya bermakna doa ibu. Yang kita baca tuh banyak bacaan-bacaan kita dalam ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Apalagi doa kunut yang kita baca, doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan hidayah padaku seperti orang yang kau berikan hidayah sebelumnya. Wa'afini fiman afait. Ampunkan aku, maafkan aku sebagaimana orang-orang lain engkau maafkan. Seterusnya, doa-doa itu minta ampun semuanya. Maka orang yang datang dalam menghadap kepada Allah Ta'ala ketika sejak takbiratul ihram, Allah memperhatikan betul hamba ini. Ketika dia ruku, maka dosa yang ada di pundaknya dan di kepalanya itu berguguran seperti bergugurannya debu-debu. Pasir yang ada di kepala kita yang kita pikul, ibaratnya dosa itu seperti pasir yang ada di kepala kita, di pundak kita. Begitu kita rukuk, maka dosa yang ada di kepala rukuk yang di bahu kita itu, akibat maksiat kita itu semuanya berguguran, jatuh semuanya. Dia bangkit i'tidal, dia menunduk lebih rendah lagi dalam posisi maka dosanya semuanya jatuh semuanya. Maka apakah kata Nabi, apakah kalian melihat orang yang mandi 5 kali sehari semalam di dalam sungai, danau yang airnya itu mengalir dan jernih dan bersih? Apakah orang demikian akan kalian lihat dan dapati pada dirinya, pada tubuhnya ada kotoran? Akan kita dapati tidak? Orang mandi 5 kali sehari. Misal ibu ya, di belakang rumah ibu itu sungai. Sungainya jernih sekali dan arusnya itu mengalir ya. Kira-kira ada nggak sampah, tai, segala macam kotoran itu nyangkut? Nggak ada, jalan terus. Maka air itu selalu bersih. Nah, ketika pagi waktu menjelang subuh mandi dia. Ketika datang zuhur mandi lagi dia. Ketika datang asar mandi lagi dia. Maghrib mandi lagi, isya mandi lagi. Kira-kira ada nggak tersisa dosanya? Ada nggak tersisa kotoran melekat pada badannya? Nggak ada, bersih orang itu. Maka itu ibaratlah sholat 5 waktu ini itu ibarat hal demikian. Nah, Ramadan bagaimana? Itulah kelalaian-kelalaian kita dalam kewajiban kita. Ada yang kita lupakan, ada yang kita tinggalkan, sengaja nggak sengaja. Ramadanlah sebagai penyucian terhadap semua kesalahan-kesalahan setahun, baik sengaja nggak sengaja kita lakukan. Maka keluar Ramadan bersih lagi. Jadi namanya Islam mengajarkan umatnya ini bersih lahir dan batin. Oleh karena itu ibu-ibu, karena kita datang di sini nggak nampak dosa kita ini, yang nampak hanya makhluk-makhluk halus, yang nampak di sini adalah setan, yang nampak di sini adalah malaikat yang melihat dosa-dosa kita. Kita nggak nampak,
lahiriah pakaiannya bagus, bersih, tapi ternyata dia badannya dipenuhi dengan kotoran dosa. Nah, yang lihat tuh makhluk halus saja, malaikat. Maka demikian juga halnya kalau seandainya ibu berpuasa, yang mencium aroma itu wanginya bukan kita, ibu. Mulut kita yang bau wangi seperti minyak kasturi, kata Nabi itu. Lebih wangi lagi daripada minyak kasturi yang ada dalam surga itu, kata Nabi. Yang hanya bisa mencium aroma wangi tersebut adalah makhluk ciptaan Allah yang kasat mata, ialah malaikat-malaikat. Sementara kita menciumnya bau naga. Bahkan ada orang yang tidak puasa, bau mulutnya lebih wangi. Apa kata Nabi itu? Masa kata Nabi bau mulut orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi? Saya cium bau mulut dia, bau kali dia. Saya nggak puasa wangi. Ya, orang nggak puasa wangi mulutnya, tapi yang puasa bau mulut. Nggak betul tuh Nabi. Berarti Nabi berarti kamu yang nggak belajar. Itu tidak dilihat secara kasat mata. Karena kalau melihat secara kasat mata, orang nggak puasa kadang-kadang dia lebih wangi mulutnya daripada orang yang puasa gitu. Jadi ini bukan bicara tentang materi, ini bicara tentang alam gaib. Dan ini kembali lagi kepada keimanan. Ini bicara keimanan, ini bukan logika, ini bukan akal, bukan rasio. Ini yang berbicara tentang keimanan kita dengan apa yang dikatakan Nabi. Kalau Nabi mengatakan, saya yakin, walaupun penggal leher saya percaya, nggak dusta Nabi. Ceritanya bukan di dunia, ceritanya di akhirat nanti. Ya, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau perkara tentang siwak disunnahkan bagi kita di luar Ramadan, ketika kapan saja, terlebih ketika mau kita mengerjakan sholat. Tapi khususnya dalam bulan puasa, bapak dan ibu hanya disunahkan gosok gigi dan sikat gigi hanya khusus dari pagi sampai menjelang zuhur. Kalau sudah tergelincir matahari, tanda masuk zuhur, makruh, dibenci Allah kita gosok gigi. Wah, kenapa kasih benci sama Allah Ta'ala? Ntar saya tidur dari pagi, bangun pula jam 1. Bangun jam 1 udah selesai azan zuhur, nggak gosok gigi, mau pergi ke kantor. Nanti bicara bau mulut bagaimana, Ustaz? Makanya makruh, bukan haram. Masih boleh gosok gigi. Makanya makruh, bukan masih boleh gosok gigi. Cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan, akan masuklah Pepsodent ke dalam kerongkongan kita, tetelan, batal nanti. Nah, yang kedua, kalau ibu merasa, bapak merasa canggung, ya silakan gosok gigi, nggak haram kok, cuma makruh. Cuma meninggalkannya lebih baik. Kalau ibu nggak gosok gigi lebih baik. Kok nggak gosok gigi lebih baik, Ustaz? Nggak betul agama ini. Masa pula nggak gosok gigi lebih baik? Lebih baiknya untuk ibu supaya ketika ibu nggak gosok gigi, bapak nggak gosok gigi, pergi ke kantor, ketemu dengan kawan-kawan, nggak banyak bicara. Kenapa? Mulut nggak gosok gigi. Jadi lebih lu sengak tu nyo. Ai pakai kubu dobos ah. Ibugan nak pegang Nabi makruh. Jadi lu sengak tu nyo. Ya burung pakat pegang apa? Oh. Pakon sekali ikut. Jadi ada baik juga kalau seandainya kita tidak gosok gigi, akhirnya kita tahu diri. Kecuali nggak tahu diri ya. Kalau nggak tahu diri, ya burung kalau nyong pegang abang tanya tanya hukum cik. Wallahu a'lam bissawab. Semoga istiqomah tetap dalam bulan Ramadan, tetap menjaga itu ibadah dalam bulan Ramadan sehingga bapak dan ibu semuanya bertambah, yaitu bekal untuk dibawa pulang kampung. Ya, kita belum pulang kampung nih. Kita belum pulang kampung. Kampung kita sementara nih Kampung Rawa. Nanti pulang kampung yang sebenarnya ke Jangan salah alamat kayak Ayu Ting Ting. Wallahu a'lam bishawab.